Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menciduk seorang pelaku pencurian kabel di kawasan Stadion Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menemukan sebuah tang penjepit dari kantong celana pelaku. Alat ini digunakan pelaku untuk memotong kabel tower stadion. Penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya rekan pelaku terlebih dahulu tertangkap tangan oleh warga. Polisi menyita sisa kabel tembaga yang belum sempat dijual. Si pelaku berdua main bersama rekannya dan menjual hasil daripada kejahatannya, kabel yang dicuri dibakar dan hasil tembaga dijual ke penadah ini. Ihnya memang luar biasanya. Orang bekerja merenovasi gor dengan rancak-rancak, hanya memanfaatkan situasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku bersama barang bukti kini digelandang ke Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor di siang bolong, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur babak belur dikeroyok warga. Beruntung polisi segera tiba di lokasi hingga pelaku berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas merekam dua pelaku curanmor hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di Lumajang, Jawa Timur. Saat salah satu pelaku hendak membawa kabur motor curian, penjaga toko yang mengetahui langsung berteriak hingga memancing perhatian warga. Pelaku pun panik hingga terpeleset dan langsung menjadi bulan-bulanan sejumlah warga. Mau mencuri sepeda motor di depan toko Horsoratan. Beruntung, polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku hingga selamat dari amukan warga. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Lumajang Kota, sementara satu pelaku lain berhasil kabur. Pelaku sebanyak 2 orang, salah satu mengambil dan yang satu karena diteriaki maling oleh korban, akhirnya pelaku yang satu melarikan diri dan yang satu berhasil diamankan. Sementara itu, kasus pencurian sepeda motor ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi kini memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga anti-LGBT di Kota Bogor yang merazia waria viral di media sosial. Merespon hal tersebut, aparat gabungan PON langsung melakukan razia transpuan di wilayah Bogor. Sekelompok warga yang mengatasnamakan Gerakan Bogor Bersih dari LGBT merazia sejumlah waria di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah waria nampak berlarian dikejar warga yang hendak menangkapnya. Aksi ini pun viral di media sosial. Menanggapi video viral tersebut, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial Kota Bogor, dan Polresta Bogor Kota menggelar razia waria di Pasar Bogor dan Terminal Bubulak Kota Bogor, Jawa Barat. Namun dalam razia kali ini, petugas tidak menemukan transpuan yang mangkal di dua lokasi tersebut. Razia dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Kita dari Pemkot Bogor, dari Satpol PP, Dinas Sosial dan Wilayah, tadi Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat, serta Polresta, kita melaksanakan operasi razia berkaitan dengan adanya perilaku penyimpangan seksual, khususnya kemarin waria. Jadi kita laksanakan di beberapa titik. Rencananya petugas akan terus melakukan razia terhadap penyandang status sosial guna melakukan penjagaan agar tidak berdampak kepada masyarakat luas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Akibat cekcok rumah tangga, seorang suami di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membakar rumahnya sendiri di kawasan padat penduduk. Akibatnya 10 rumah milik tetangga ikut hangus terbakar dan menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Dalam video rekaman amatir saat kebakaran terjadi di Kelurahan Jawakanan SS, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Nampak api terlihat membesar membakar 10 unit rumah di kawasan padat penduduk di Kota Lubuk Linggau. Kebakaran tersebut diduga bermula dari perselisihan rumah tangga suami dan istri, sehingga kekesalan sang suami berujung pembakaran rumah miliknya sendiri. Syarif, sang suami, membakar rumahnya dengan cara menyiramkan bahan bakar minyak lalu menyalakan api dan membakar rumahnya. Nahas api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya yang berdekatan. Sedikitnya ada 10 rumah yang ikut ludes terbakar. Warga bersama dengan tim pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya memadamkan api. Sementara warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran sempat menyebabkan lalu lintas macet sehingga menghambat mobil damkar untuk menuju ke lokasi kebakaran. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Beruntung dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja puluhan korban kehilangan tempat tinggal. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dibakar oleh suami, soal ini kan asal mulanya ribut keluarga, Pak, KDRT. Nah, terus? Ya, jadi dibakar setengah 6, itu terjadi kebakaran. Belum bisa nentunya, mungkin puluhan juta, ratusan juta bisa jadi. Saat ini petugas kepolisian sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sang suami yang bernama Syarif diamankan polisi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. 1 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan truk kontainer serta beberapa mobil pick-up dan truk box. Berapa mobil? Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Jakarta Auto Ring Road yang mengarah ke Tanjung Priok Sabtu siang. Kecelakaan terjadi saat jalan sedang padat, tiba-tiba dari arah belakang truk kontainer menabrak bagian truk kontainer lain di depannya hingga menimbulkan kecelakaan beruntun dan menabrak kendaraan lain di depannya. Pengemudi truk kontainer yang diduga menjadi pemicu kecelakaan tewas di lokasi. Sementara sejumlah pengemudi yang mengalami luka-luka langsung mendapat penanganan medis petugas. Saya tadi ditabrak dari belakang, Pak. Posisinya kan lagi macet nih arah keluar tol. Langsung tiba-tiba langsung ditabrak aja mobil saya dari belakang. Langsung beruntun, posisi kan lagi macet. Nah, Berapa kendaraan, Pak? ada berapa? 6 apa ya? Soalnya saya nggak lihat-lihat ke depan. Total 6 kendaraan terlibat kecelakaan dan langsung dievakuasi petugas patroli jalan raya dan jasa marga. Akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan panjang terjadi dari arah Bekasi menuju ke Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Operasi kemanusiaan pencarian korban tenggelam KM Nurul Salsa terus berlanjut. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diterjunkan ke Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban. 11 personil tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan dari kota Makassar menuju Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim yang terdiri dari personal Dokpol dan forensik ini membawa 3 kendaraan operasional beserta peralatan identifikasi korban. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Bulukumba, kemudian menyeberang ke Selayar dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jampea, lokasi terdekat dengan operasi pencarian. Keberangkatan tim DVI dilakukan untuk mendukung misi kemanusiaan menyusul tenggelamnya KM Nurul Salsa yang mengangkut 78 penumpang. Hingga hari ketiga pencarian, sebanyak 24 penumpang masih dinyatakan hilang. 1 korban meninggal dunia dan sisanya selamat. Kita akan berangkat ke sana melaksanakan tugas operasi DVI ya, sesuai dengan perintah pimpinan. Besok mudah-mudahan kita bisa tiba di sana. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang sudah mendahului di lokasi ya. Mudah-mudahan kegiatan operasi DVI yang kita laksanakan terkait dengan kecelakaan kapal laut ini nanti bisa terlaksana lancar dan aman. Kehadiran tim DVI diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi korban hilang yang ditemukan dalam operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat krisis air bersih, warga di Kabupaten Pandeglang, Banten harus mengantri panjang demi mendapatkan bantuan air bersih. Sementara warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terpaksa mandi dan mencuci di sungai kotor lantaran sumur sudah mengering.
Kesulitan mendapatkan air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti di Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi, warga harus mengantre bantuan air bersih lantaran sumur mengering saat musim kemarau. Warga terpaksa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Salah satu warga menyebut sudah 2 bulan terakhir mereka kesulitan air bersih. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari, tak jarang warga bahkan harus berjalan sejauh 2 km menuju sungai. Kemana aja, paling ke sumur-sumur kan udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Selain di Pandeglang, Banten, warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih. Warga desa Krangkeng terpaksa mandi dan mencuci di sungai yang kotor karena sumur sudah mulai mengering. Sudah hampir 2 bulan warga menggunakan air tersebut karena tidak ada pilihan lain. Banyak warga yang di sini, Bu? Iya, banyak. Mandi kayak gini? Selain mandi apa? Mencuci apa gimana? Mencuci. Terus? Ya terus ini biar si Pak mandi itu anak-anak Pak gitu. Mandinya di sini. Selain untuk mandi dan mencuci, warga gunakan air tersebut untuk kebutuhan memasak meski air sungai kotor dan berlumut. Mereka khawatir jika terus menggunakan air sungai yang kotor akan berdampak pada kesehatan mereka. Warga pun berharap pemerintah dapat memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan hidup warga sehari-hari saat musim kemarau tiba. Tim Liputan iNews melaporkan.